Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar Bapak dan Ibu? Luar biasa. Alhamdulillah senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak dan Ibu. Hari ini ketemu saya lagi ya Bapak dan Ibu. Saya pada hari ini diminta untuk memfasilitasi Bapak dan Ibu terkait materi perundungan di tempat kerja. Nah, minggu lalu kita sudah pernah bertemu, tapi siapa tahu ada Bapak dan Ibu yang lupa nama saya. Perkenalkan, nama saya Nining Dwi Rosanti. Saya bekerja di BBPP MPV Bisnis dan Pariwisata sejak tahun 2003 sampai dengan sekarang. Bapak dan Ibu, jika nanti ada pertanyaan dan sebagainya, di depan saya sudah menaruh nomor handphone dan alamat email saya untuk berdiskusi lebih lanjut. Ya Bapak dan Ibu, saya akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran hari ini. Pembelajaran hari ini tujuannya adalah setelah akhir dari pembelajaran, peserta dapat menerapkan pencegahan tindak perundungan di tempat kerja Bapak dan Ibu sesuai dengan prosedur. Namun sebelum kita masuk ke materi ini, minggu kemarin kita sudah membahas terkait kekerasan seksual. Nah, saya pingin tahu nih, Bapak dan Ibu masih ingat nggak terkait materi kekerasan seksual di tempat kerja? Oke, Bapak dan Ibu. Nah, di hadapan Bapak dan Ibu ini sudah ada barcode terkait Mentimeter yang bertanya apa saja yang termasuk kekerasan seksual di tempat kerja. Monggo Bapak dan Ibu dibuka handphonenya untuk scan barcode-nya dan mengerjakan soal ini. Silakan. Wah, sudah semua sepertinya ya. Baik, Bapak dan Ibu, ini adalah jawaban dari Bapak dan Ibu semuanya. Ada yang kekerasan secara verbal, bersiul, menyentuh, mengedipkan mata, menggoda tentunya tanpa persetujuan dari orang yang bersangkutan ya. Kalau dengan persetujuan dan orang yang bersangkutan tidak merasa apa-apa, artinya itu bukan termasuk dalam kekerasan seksual. Well, good. Terima kasih Bapak dan Ibu. Artinya Bapak dan Ibu masih mengingat materi kita di minggu kemarin. Nah, sekarang kita lanjut ya Bapak dan Ibu. Untuk hari ini kita akan membahas perundungan di tempat kerja atau bullying. Nah, indikator hasil belajar kita pada hari ini adalah peserta dapat menjelaskan perundungan di tempat kerja sesuai dengan prosedur. Bapak dan Ibu, saya akan menampilkan sebuah gambar. Nanti Bapak dan Ibu mohon dapat curah pendapat ya Bapak dan Ibu. Apakah hal ini pernah terjadi di lingkungan kerja Bapak dan Ibu? Lalu ketika pernah, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Baik, Bapak dan Ibu, ada yang ingin memberikan pendapatnya? Bu. Ya, dengan Bapak siapa? Aldi, Bu. Bapak Aldi, oke. Silakan Bapak. Pernah ya? Kenapa itu Pak? Kurang menghargai orang lain. Kurang menghargai. Oke, kita kasih aplaus buat Pak Aldi. Keren, 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 keren. Ada lagi teman-teman yang ingin berpendapat? Ya, Ibu. Dengan Ibu siapa? Ibu Heni. Monggo Ibu Heni. Nggak pernah? Wah, luar biasa sekali kantornya ya. Tidak pernah loh. Oke. Kenapa Bu? Kenapa nggak pernah? Karena saling menghormati. Oh, saling menghormati. Wah, udah luar biasa ini Bu Heni ya. Bu Heni bisa menjadi narasumber nih untuk bullying ini. Oke, kita kasih aplaus buat Bu Heni. Luar biasa kelas ini. Baik Bapak dan Ibu, saya akan menyampaikan definisi terkait bullying ya Bapak dan Ibu. Nah, definisi bullying atau perundungan itu sendiri adalah merupakan perilaku agresif yang dilakukan seseorang atau kelompok ke orang lain atau kelompok lain ya Bapak dan Ibu. Nah, perilaku agresif ini bagaimana sih cara membedakannya antara perundungan dengan bercanda ya? Kalau bercanda itu dia tidak berulang-ulang dan juga enggak niat gitu ya. Kalau bercanda kan dia spontan ya Bapak dan Ibu. Lalu dia juga tidak menggunakan kekuatan atau kekuasaan mereka untuk mengontrol, merendahkan, menyakiti atau mengucilkan
orang lain. Nah, siapa-siapa saja sih pelaku di dalam bullying atau pihak utama dalam aksi perundungan ini? Yang pertama adalah tentunya pelakunya, orang yang melakukan perundungan. Lalu korban, orang yang menjadi target aksi perundungan, dan juga saksi, orang yang menyaksikan perundungan itu. Baik Bapak dan Ibu, nanti saya akan membagikan kartu-kartu ini. Bapak dan Ibu diminta menjawab untuk sebutkan bentuk perundungan verbal yang Bapak dan Ibu ketahui ya. Pilih salah satu dari 4 kartu ini, diskusikan dulu ke dalam kelompok. Silakan. Boleh dioper, terima kasih. Monggo. Oke. Sudah, Bapak dan Ibu? Monggo diangkat jawabannya. Kelompok 1, oke, mengejek. Kelompok 2, memfitnah. Kelompok 3, memukul. Kelompok 4, chatting. Well, good, very good Bapak dan Ibu semuanya. Bapak dan Ibu semuanya, di sini kita akan melihat bentuk perundungan yang sering kita temui di tempat kerja. Yang pertama adalah verbal. Verbal itu mengatakan atau menuliskan sesuatu kepada korban yang sifatnya memalukan atau merendahkan. Jadi jawaban yang paling benar adalah mengejek ya Bapak dan Ibu. Oke, kita lanjut. Sosial, merusak reputasi atau hubungan seseorang di lingkungan sosial tertentu. Untuk fisik, tindakan yang dilakukan dengan menyakiti korban secara fisik. Dan untuk daring atau cyberbullying, yaitu penggunaan media sosial, pesan singkat, email, atau media digital untuk merendahkan orang lain. Nah, saya memiliki data Bapak dan Ibu terkait perundungan di tempat kerja. Ternyata Bapak dan Ibu, data menyatakan bahwa perundungan di tempat kerja terlapor 1.570 kasus ya, dari 1.707 adalah merupakan perempuan. Nah, kita harus aware Bapak dan Ibu membela hak kita sendiri sebagai perempuan, tapi juga tidak menutup kemungkinan bapak-bapak juga menjadi korban perundungan. Nah, Bapak dan Ibu, netizen plus 62 ini juga kan terkenal kurang sopan ya Bapak dan Ibu. Menurut data, itu ada 48% netizen Indonesia yang melakukan kata-kata tidak sopan ya di media sosialnya. Nah, Bapak dan Ibu, selanjutnya saya akan membagi Bapak Ibu ke dalam kelompok, dan tiap kelompok saya akan membagikan lembar kerja. Mohon diisi lembar kerjanya Bapak dan Ibu, diskusikan contoh kasus perundungan yang pernah terjadi di tempat kerja Bapak dan Ibu. Monggo. Bapak bisa oper ke belakang, terima kasih. Ibu silakan. Oke, ada yang sudah selesai? Silakan kelompok 1 mempresentasikan hasil dari kelompoknya. Baik, terima kasih Bu Nining, Bapak dan Ibu semua. Saya mewakili kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi terkait bentuk perundungan yang ada di poin 1, yaitu perundungan verbal. Jadi yang termasuk dalam perundungan verbal adalah menghina atau mengejek seseorang pegawai dengan kata-kata yang negatif atau kurang pantas. Jadi apabila ada di tempat Bapak dan Ibu kejadian seperti itu, berarti itu termasuk dalam perundungan. Terima kasih Bu. Keren. Kita beri aplaus. Terima kasih Bu Rizky. Keren. Baik, karena semua kelompok sudah memberikan opininya dari hasil diskusinya, kita lanjut ya Bapak dan Ibu. Kita lanjut ke contoh bentuk perundungan. Apa-apa saja sih bentuk perundungan verbal? Perundungan verbal ini yaitu menghina atau mengejek seorang pegawai dengan kata-kata yang negatif atau kurang pantas. Perundungan sosial atau relasional yaitu menyebarkan aib atau rumor tentang seorang pegawai di lingkungan kerja.
Makanya ada pepatah ya Bapak dan Ibu ya yang namanya fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan karena membunuh karakter dan menyebabkan orang tersebut dijauhi dari lingkungannya. Untuk fisik yaitu memukul, menendang seseorang pegawai di lingkungan pekerjaannya. Dan untuk cyberbullying mempermalukan pegawai lain dengan mengirim pesan komentar negatif di media sosial. Bisa jadi Facebook, Instagram, dan yang sering sekali kita gunakan apa ya? WhatsApp ya, WhatsApp. Iya Bapak dan Ibu sekalian. Oke, kita lanjut ya. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu penyebab terjadinya perundungan di tempat kerja. Yang pertama adalah toxic leadership. Jadi kepemimpinan yang merasa paling berkuasa. Pokoknya nggak ada yang mengalahkan saya. Kamu siapa? Nah, itu bisa menjadi penyebab terjadinya perundungan. Narsisme. Sangat mencintai diri sendiri sehingga menganggap orang lain itu jelek ya. Karena dia sangat mencintai diri dia sendiri. Rasa insecure, ngerasa nggak pede, nggak berarti dan sebagainya. Pada akhirnya dengan rasa tidak pede itu dia menjadi dibully oleh rekan kerjanya. Lalu senioritas merasa dia punya pengalaman kerja yang sudah lama sehingga dia mengecilkan anak-anak yang baru. Lalu rasa iri dengki karena temannya lebih maju ya. Lalu mencoba menyebar fitnah. Status sosial, jadi yang kaya ngerasa merendahkan yang kurang ya. Lalu juga sudah menjadi budaya, aduh ini jangan sampai ada di kantor Bapak dan Ibu ya. Yang namanya bullying sudah menjadi budaya, tapi memang pernah ada ya kantor yang seperti itu. Jadi dianggap lumrah bullying itu. Lalu kurangnya kontrol emosional. Nah, ini biasanya penyebabnya itu digabungkan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan profesional. Nah, itu harus dipisahkan ya Bapak dan Ibu. Lalu desain pekerjaan yang bermasalah. Pekerjaannya itu kurang cocok dengan orangnya. Nah, inilah yang kita butuhkan untuk memetakan pegawai sesuai dengan kompetensinya sehingga tidak terjadi bullying ya. Lalu budaya organisasi yang tidak sesuai. Nah, budaya juga perlu kita perhatikan untuk mencegah bullying. Terus adanya ketidakadilan di tempat kerja. Kita merasa diri kita tidak diperlakukan secara adil dan orang lain diperlakukan lebih daripada kita. Nah, itu juga hal-hal yang menyebabkan bullying. Baik, next. Dampak dari perundungan itu terhadap produktivitas. Nah, untuk pelaku itu menjadi sangat emosional dan agresif ya karena sudah melakukan sering perundungan. Lalu juga bagi korban itu akan menurunkan produktivitas kerja dengan malas bekerja, lalu ada gangguan emosional, jadi baperan dan sebagainya. Dampak bagi saksi ini suka menganggap bahwa itu hal yang biasa karena saksi ini takut menjadi korban selanjutnya. Nah, kita harapkan dengan materi ini, saksi-saksi ini berani speak up dan menjadi saksi aktif atau ally. Ya, Bapak dan Ibu. Nah, kita akan merefleksikan, silakan dibuka barcode-nya. Saya sudah menuliskan soal-soal refleksi, mohon diisi agar saya bisa mengetahui sejauh mana Bapak dan Ibu dapat menangkap pemahaman Bapak dan Ibu terkait perundungan pada hari ini. Oke, sudah selesai. Terima kasih Bapak dan Ibu. Kesimpulan, Bapak dan Ibu, kesimpulan pada hari ini adalah terkait perundungan di tempat kerja. Ada yang mau memberikan pendapatnya terkait bullying, perundungan? Ada? Bullying perilaku agresif. Oke, bullying perilaku Agresif yang dilakukan agresif oleh seseorang. ya, atau kelompok ke orang lain atau Oke, atau kelompok ke orang lain. Baik, terima kasih Ibu. Dengan Ibu siapa? Ibu Gita, kita beri tepuk tangan. Oke, Bapak dan Ibu, luar biasa tadi kesimpulan dari Bu Gita. Terima kasih Bu Gita, terima kasih Bapak dan Ibu semuanya. Sebelum saya tutup, saya punya sebuah pantun. Bila ada maneken berguguran, tangan luka terdera keluar dengan tuan. Jika Anda menemukan perundungan, jangan lupa segera laporkan sesuai ketentuan. Terima kasih Bapak dan Ibu, luar biasa pada hari ini. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.